nggak ada kamera atau gimana? Aduh, ini orang. Aku udah bilang, aku nggak. Kamu nggak mau open cam atau nggak berani open cam? Gini aja, aku tanya langsung kamu. ya. Emang kamu menista agama Islam? Nggak usah nanya-nanya dulu, open cam dulu. Kamu ngalahin saya di mana? Sebutkan isi dua batu Musa. Di mana kita pernah ketemu di mana? Tap layar teman-teman ya. Di email. Di email. Di email. Iya, kita kan depan email. Sebutkan isi dua. Gimana kalau kamu datang ke tempat saya aja gimana? Sebutkan isi dua batu Musa. Ternyata 10 perintah Allah, kenapa? Iya, dua batu Musa di Al-Quran. Sebutkan isinya. Ayatnya juga. Kamu nggak ditulis, kan? Nggak ditulis di Al-Quran. Nggak, kamu ngalahin saya di mana? Kamu kenapa nggak mau ketemu saya? Lah, memori kamu kayak gimana sih? Masa kamu nggak ingat ini percakapan memori kita apa? ini? Kamu di email namanya siapa? Emang kamu saya ingat suara kamu? Emang di email ada suaranya? Dua lo batu Musa. Saya tanya, kamu di email namanya siapa? Di email namanya siapa? Ada, nanti deh aku kirim balik. Aku balas nanti email kamu. Terus kamu ngalahin saya, emang ada jurinya? Emang ada skornya? Ya kamu nggak pernah jawab, kamu nggak pernah balas. Kamu bilang kamu sibuk. Ya sibuk, saya kan nggak cuma ngelayanin kamu. Kamu gimana kalau pendeta ketemu saya aja? Punya duit gak? Punya duit gak? Punya duit gak? Punya. Kayaknya ya udah, kita sewa gedung yuk, kita sewa hotel aja yuk. Kayaknya mau kamu bawa pendeta ketemu saya, kamu berdua saya sendiri di hotel mana lah, kita bayar sama-sama hotelnya. Mau nggak? Mau nggak? Udah, tak siapin grand place, buat kamu dan juga akomodasi saya tanggung semua. Apa isinya dulu batu Musa? Harus ada pendetanya ya, jangan dia sendiri. Harus ada pendetanya. Apa isi dulu batu Musa coba? Yalah, ternyata cuma kamu melipir, ditanya kok malah nanya yang lain. Oke, ya kamu teman-teman, kan nggak ingat aku. Makanya kamu berani apa enggak ketemu muka sama saya? Berani apa enggak? Ternyata orang ini hanya jawab berani atau nggak berani, gitu aja, susah amat. Aku sibuk, aku di luar pulau. Yalah. Ngapain sekarang kalau sibuk? Ngapain masuk TikTok? Ngomongnya bilang udah kalahkan Kodonditan. Sekarang kenapa suaramu merendah? Emang ada jurinya, pakai kalah-kalah. Lah, kamu mau ya udah kita lanjutin lagi debat kita. Aku nanti kirimin kamu email lagi ya. Ya udah, sekarang kamu catat email saya. Kamu kirim surat tantangan ke saya. Aku udah tahu email ya udah, kalau sudah tahu kirim surat tantangan debat. Nah, kita udah debat. Kirim surat tantangan debat, kamu didampingin sama pendeta. Kita sama-sama bayar hotel. Bayar sewa gedung. Kamu bawa pendeta, nanti saya sediain moderator, saya sediain timer. Keamanan saya jamin. Cuman kehormatan saya nggak jamin. Kehormatan dan harga diri tidak dijamin. Oke, nanti aku bawa pendeta karismatik ya, jangan lari ya. Ya, jangan satu ya, 2 ya. Jadi kamu 3 orang, saya 1 orang. Saya tunggu ya emailnya ya, beneran ya. Kamu catat surat tantangan debatnya, kamu tujuin ke Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid. Catat sekarang, alamatnya catat sekarang. Aku taunya email pribadi kamu. Jalan Mayangkara nomor 21. Aku taunya email pribadi. Udah catat? Iya, saya bilangin kamu bikin surat tantangan. Surat tantangannya ditujukan ke Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, Jalan Mayangkara nomor 1, Gayungan, Ketintang, Surabaya. UP-nya ke Ustadz Bayan. Kamu bilang saya mau nantang Donditan berdebat gitu. Ya udah, nanti kita tanda tangan MOU. Aku mau turun dulu. Aku sibuk. Berani apa enggak? Okay. Enggak berani apa enggak? Ya, nanti aku lihat dulu jadwalku. Aku lihat dulu jadwal. Kenapa kabur? Jadwal emang kamu direktur apa? Pakai jadwal-jadwal. Takut. Jadwal apa? Jadwal sekolah atau jadwal apa? Kabur. Gini teman-teman ya, teman-teman. Open cam dong, open cam. Kamu laki-laki apa perempuan? Orang ini sudah memancing akun Premier naik ke atas. Jadi dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia sudah lakukan. Silakan, kau open cam. Open cam, ayo open cam. Mana mukanya? Mukanya mana? Mukanya mana? Ini gimana nih? Kamu punya muka nggak?
Nggak punya mungkin Gurunda. Nah, orang nongolin muka aja nggak berani, kok mau nantang-nantang debat gimana sih? Kayaknya saya ada nyimpan foto dia ini. Udah. Mana mukanya? Ada dapat GPS. Nanti tak kirim ke Tadi sebelum Konita datang dia bilang, oh saya udah ngalahkan Konditan katanya gitu. Nah, sekarang udah ada di sini ya. Bukan, dia ngomongnya bukan tadi. Dia ngomong saya sudah kalahkan si Donditan katanya. Nah, sekarang orangnya si datang Donditan, langsung gitu. iya kok. Fred, Ya. kau. Ya kamu kan nggak spesifik berarti nanya. gini, Kamu nggak berarti- spesifik, tunggu dulu. Kamu nggak spesifik nanyanya. Berarti kamu Kristen pengecut. Lo kok pengecut? Pengecut nggak kamu? Aku kan kalian kamu di Ya email. udah pengecut kamu, muka nampalin muka aja nggak berani. Aku ngalahin kamu di Berani nggak email. nampilin muka? Wah, siapa jurinya? Ngalahin saya, siapa jurinya? Lah, kamu sendiri yang jurinya. Siapa jurinya? Emang saya bilang saya kalah? Ya kenapa nggak pernah dibalas? Coba tampilin emailnya, saya bilang saya kalah gitu, tampilin. Coba tampilin emailnya, saya bilang saya kalah gitu, tampilin. Coba. Iya, kamu nggak pernah bilang kayak gitu, tapi kamu kan Sayang melarikan banget kalau diri. Dondi Ya ngeladenin orang udah, yang kalau cuma udah nggak pernah omong bilang ini. begitu, kenapa kamu ngarang? Ya kamu melarikan diri. Kamu Pelajaran nggak pernah mengarang itu hanya dari pelajaran bahasa Indonesia. Ini bukan pelajaran bahasa Indonesia, jadi kamu jangan ngarang-ngarang. Ya udah lain kali. Udah kapan? Mau debat face to face kapan? Iya, aku cari dulu jadwalku ya. Iya udah buruan. Jangan Oke. lama-lama. Assalamualaikum jadwal. Sir Dondi. Assalamualkum. Assalamualaikum. Sampai. Kalau nggak berani debat, mau cari-cari jadwal, mendingan nanti saya tunggu emailnya. Kamu bikin surat tantangan debat, tujuin ke Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, Jalan Mayangkara nomor 21, Gayungan, Ketintang, Surabaya. UP-nya Ustadz Bayan, ketua gitu. Siap, Sebutin yang jelas ya, mau debat. Kamu bawa Siap. pendeta 3 orang atau 2 orang boleh. siap. Udah gitu aja. Nanti kita Bawa tanda Paulus nggak, MOU. Sir? Hah? Bawa Paulus nggak? Suruh bawa Paulus dari kubur gitu. Kenapa tumben masuk koma, Sir? Ini si Bang Doni ini main tarik-tarik aja nih gua lagi di jalan. Tarik aja. Enggak, gini Uni. Jadi kan tuh anak tadi itu Bang pas Doni saya waktu itu yang nanya, musadat mana nggak jadi yang orang timur? kok ini saya ikutin akun dia terus. Itu dia Liatin jerawat Sir sama Dondi soalnya dari keluarganya. tadi makanya mau naik. Dia dipepet keluarganya dia terus itu kok. Kemarin kan ada Dipepet kejadian terus, juga emang? itu di roomnya Bang Singa Allah itu. Di roomnya Bang Singa Allah sementara syahadat tiba-tiba kakaknya masuk di kamar langsung hantam itu orang itu. Oh. Tapi sudah diamanin Bang Dias, ya Bang Dias. Udah diamanin nggak, Bang Dias? Kalau itu udah biar aku tangani Bu. Itu yang Kebetulan dia barusan dibikin nangis Mas Sir Dondi, kenapa sih, Sir? Dibikin nangis. Gini, Langsung kabur. Uni. Kan tadi aku naik, tiba-tiba dia bilang, cuman kamu gitu. Saya bilang kenapa? Tak gituin kan? Dia bilang Donditan aja udah saya kalahin. Lah, salah kamu ngomong masalah kok Donditan ini. Ngalahin Sir Dondi. Ini yang keluarin sertifikat mualaf saya kok Dondi. Tak bilang ya udah tunggu sebentar saya panggil kok Dondinya ke sini biar kau pertanggungjawabkan kalimatmu. Lagian gue kaget ngapain Sir Dondi kok kelihatan jerawatnya itu di sini. Ini beneran Sir Dondi. Enggak kelihatan itu jerawat abadi itu. Mana jerawat? Itu bukan jerawat, itu hidung nih Pak. Lu ngawur aja lu jerawat. Nggak gue pikir ini Sir Dondi beneran gitu kan. Naiklah dulu beneran. Biasanya kan jarang-jarang mau kemana Sir? Hah? Mau kemana Sir? Ini baru pulang dari itu apa acaranya Asep Ngaji Cerdas. Oh, yang di TikTok ini agak rada-rada ini sih. Mendingan kalau emang ada beberapa pendeta yang di TikTok ini udah pada ini, itu yang ditantangin diajakin ke offline aja Sir. Kayak si Christian Teologi tuh, yang sekolah Pendeta. teologi tuh. Pendeta Budi Asali sama Pendeta Esra Soro, saya tantang debat Mika 5 ayat 2 nggak berani. Nggak mau Gimana ya? dia bilang kemarin nggak mau, dia kan naik di koma saya waktu itu, terus dia bilang saya nggak mau lah bahas itu kata dia kan. Oh, Maunya nggak bahas penting dokter-dokter. katanya. Nggak penting katanya. Penting. Kata Berarti dia, ayat dia di Bible dia, di kitab dia nggak penting berarti ayatnya. Pak jangan deket-deket kelihatan cindonya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru ketembak di sini rame-rame tadi ini. 30 lagi. Kagak nyambung. Yang di sini nggak usah diinin share. Kalau yang di TikTok ini rada-rada lebih parah daripada yang di Zoom gitu loh. Maksudnya semakin ke di platform TikTok semakin parah. Teman-teman Kristen kita itu semakin parah gitu. Bahkan ada ininya juga, ada marsionisme itu banyak banget di sini. Dan rata-rata terhitungnya tuh pada oneness semua. Oh, udah pada lari ke oneness ya, karena udah nggak bisa pertahanin Trinitas lagi. Karena tuh salah satu karena kontennya Kok Dondi itu yang burung kuntul. Boleh ketawa nggak sih? Boleh ketawa nggak sih? Ke Bennett. Saya wakilkan aja. Nah gitu, saya wakilin Enggak, tapi aja. memang iya Pak. Ketawanya harus tutup mulut kali. pelecehan. Nggak, maksudnya memang nggak layak di ini aja Pak. Saya aja udah ngurangin ngadepin yang kayak Edis, kayak Kiamat itu memang saya udah blacklist. Maksudnya nggak layak diajak ngobrol gitu. Paling kalau ada tuh yang nonis yang baru-baru tuh pengen nanya ya udah nanya aja gitu. Sistem saya gitu sekarang. Kemarin gini, kemarin saya ketemu mualaf yang sahadat di Gerah Mualaf. Anak muda, masih muda, dia punya temen pendeta. Terus ceritanya dia ngasih lihat IG-nya pendeta itu. Tuh kan, kena tembak kan? Pak Dondi. Kena tembak kan? Itu. Sir Dondi ini karena di mobil harusnya Sir Dondi itu nggak usah open cam. Jadi dia kan kalau di mobil itu ke ban. Ini yang paling saya takut, ini akun-akun Premier terus kena. Aduh, Oten, kalian mau Pak Sir Dondi akun utama tuh. Iya, akun Premier itu. Kalian memang mau bangkitkan gairah berantem saya. Bukan. Itu Sir Dondi barusan ketombak gara-gara beliau ngeliatin live-nya di dalam mobil. Dalam mobil tuh fatal karena kayak dianggap lagi sambil nyetir gitu kan. Itu nggak boleh. Sama aja unik kita yang on off cam juga kena juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Daku. Assalamualaikum semuanya, teman-teman muslim, sahabatku semuanya. Waalaikumsalam. Tapi aku curhat dikit ya, Uni. Aku kemarin tuh seharian 3 akunku tumbang loh. 3 loh Uni. Bayangkan 3. Saya saksinya. Dalam beberapa hari ya kemarin Bang Datu, Ustadz Arif tuh kita serentak semua. Dan kalau kita lihat polanya, tadi penontonnya ya 700 nanti jadi naik 14 2000 atau tanda-tanda mau ditombak. Kalau yang aku dugaan aku tuh memang mereka tuh punya komunitas untuk spesial penombak. Jadi kalau udah mulai banyak mereka serentak nombak dan itu memang bahaya di akun. Apalagi ditambah kalau kita kelihatan diksinya tuh agak keras. Ya, padahal kemarin aku loh nggak ngomong keras sama sekali, bahkan nada tinggi pun nggak loh Uni. Lah, yang lebih parah akun aku kan naik pertama, terus aku turunin, kan nggak aku pakai tuh akun besar tuh, aku pakai akun kecil. Lah, akun besarnya ketombak, padahal dia nggak diikutin. Kok bisa? Belum apa-apa, saya di bawah Uni nggak ngomong, nggak typing, kena ban di bawah bukan di koma. Iya, di bawah. Itu sistemnya report dan comments, report itu sama berbahayanya. Iya, tapi gini. Aku udah 3 yang blok permanen. Udah 3 permanen. Aduh, mati kita. Makanya aku punya 30 akun sekarang. Kemarin itu ya Uni, padahal kan aku live-nya kan santai ngomong sendiri kan, setengah jam doang tuh. Tahu nggak? Seminggu kenanya. Loh, kok bisa itu loh? Padahal aku kan nggak ngomong nada tinggi, enggak. Ya cuman ngadepin Oten biasa-biasa aja ya kan. Gitu loh, kena seminggu. Sama Bang. Ini bukan bicara kita ngomong apa atau apa. Enggak, yang diam aja kena. Lanjut nggak kok? Kacau. Iya. Tapi itu, gini ya. Kodondi. Mana Diam dong. Oh ini. Kodondi. Awas kena lagi, awas kena lagi Kodondi. Jangan open cam, nggak usah open cam. Mana Kodondi? Udah naik? Oh belum. Bang Ari apa kabar? Assalamualaikum. Oh, nggak usah open cam ini. Iya, nggak usah. Jangan open cam. share, jangan. Ntar kena lagi ntar. Wah,
Berarti muka gue jelek kali ya, mungkin Iya, makanya cindonya kelihatan. Jadi TikTok tahu, wah ini cindo katanya nggak boleh katanya di black. Oh iya. Karena jerawatnya gede ya. Iya. Oh Dondi. Ini Bang Sumo bukan sih? Siapa? Bukan. Ini Bang Sumo bukan sih? Bukan Bang Ardiansah. Abu Hadid sama Ardiansah. Ko Dondi, saya mau tanya, mungkin pernah tahu si Erik Hacheng itu ya, orang Cina itu? Erik siapa? Hacheng. Chen, nggak tahu. Dia punya Kenapa buku emang? judulnya The Only True God, kajian monotheism dalam Bible. Dia The Only True God. Ya, dia Chinese. Ya, umur 19 tahun dia masuk Kristen dan hidup 27 tahun dengan dogma Tritunggal. Malah sekarang di buku-bukunya membantah ketritunggalan. Makanya itu buku yang paling keren itu The Only True God. Bisa dibeli di mana? Coba saya dulu beli harga 200 lebih. Kalau di download itu ada, cari aja The Only True God Erik Hacheng. Ngeri itu, sedap kali itu. Orang mana itu orang? Chinese. Orang Indonesia Cina, apa bukan? Enggak, orang Shanghai dia. Cuman dia sekolah di Amerika, ambil jurusan Bible. Lalu metode-metode dia untuk memahami Bible secara komprehensif itu dipakai oleh sekolah-sekolah teologi di Amerika dan Eropa. Wow. Itu keren, dia, ya? Iya, tapi kita masih meraba ini kok. Dia ini apa warna dia? Warnes bukan? Ya, dia. Nah, kalau kayak gitu, biasanya rata-rata Wanes Ustaz. Biasanya Enggak, ya, karena kalau Wanes, bukan Wanes dia. Belum tentu Wanes, bisa jadi dia Unitarian. Bisa, karena dia menantang. Dia bilang seluruh Kristen yang ada, sebutkan kalau ada secara eksplisit bahwa Yesus adalah Allah, maka hentikan semua diskusi, hentikan semua perdebatan. Nah, dia punya buku kajian Yohanes 1 ayat 1 secara Alkitabiah. Itu keren. Wah, asik itu Yohanes 1 itu. Iya. Tapi ini ya pandangan umum saja ya. Dia mengatakan bahwa sudah tepat ya kata logos diterjemahkan dalam bahasa Ibrani yang artinya davar. Karena apa? Tidak bertentangan dengan keseluruhan ayat di Bible. Itu kata dia. Udah tepat itu kata logos itu diartikan dalam bahasa Ibrani artinya davar. Kan itu kata kerja ya. Artinya berkata, memerintahkan dan lain sebagainya. Nah, kata dia kalau kata itu kerja, tepat. Nah, kalau kata kerja itu sebenarnya masuk ke dalam akidahnya Islam. Di ayat itu sebenarnya yang kalimat terakhir, frase terakhir, dulu saya pernah debat sama pendeta, sama dosen siapa, Stanley Paparang. Saya pernah mengatakan bahwa kata logos di situ di dalam Brown's Dictionary itu artinya bisa komen perintah ya, bukan komentar, command gitu. Jadi sebenarnya frase terakhir itu bisa diterjemahkan bahwa Bapa itu berfirman. Nah, firmannya menjadi manusia. Jadi sebenarnya bisa matching dengan Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diciptakan dengan kalimatullah. Itu dulu saya pernah debat begitu saya dulu. Tapi secara original teks itu kan sebetulnya kan kaihologos and prostonteon. Jadi di situ kan kaihologos, bukan kaiteos. Tapi gini, Kenapa mau besarin saya Dinda? Ini kok bukunya di Only True. Kenapa coba perhatikan itunya urutannya. Ya, kalau frase pertama dan kedua urutannya logos dulu baru theon kan? Iya, betul. Nah, coba perhatikan yang ketiga. Betul. Ya, NRK and hologos, hologos and prostonteon. Terus Kaiteos and hologos. Nah, teonnya di depan, logosnya di belakang. Loh ya. Nah, teosnya jadi kan di itu depan. bisa diartikan bahwa teon itu yang berfirman. Ya iya. Dan teos, kaiteos and hologos, dan teos berfirman, kan begitu kan? Iya. Kok jadi kok dibalik ya? Kok dibalik? Iya, kata logos itu artinya bisa memerintahkan. Ada arti komen, saya pernah cari dulu tuh. Ya, cuman kan namanya kalau itu Ser, iya bisa diapa-apain. udah pernah di challenge belum Pak Yonatan Purnomo Pak?
Pak Yonatan Purnomo saya diemin aja. Karena apa? Karena kan dia sendiri kan jadi bikin Kristen jadi pada kepanasan. Ya kan? Kalau denom dia kalau arahnya ke Oneness, Pak. Gini. Nih, saya baru beli buku nih. Saya baru beli buku, sudah datang ya di tempat saya. Saya beli 2. Yang satu Nestle, ya Nestle yang bahasa Yunani. Yang Nestle satu Alan. lagi Nestle Alan. Ya, yang kedua satu buku yang meneliti tentang perbedaan New Testament dalam bahasa Yunani, di mana di bawahnya itu ada catatan kaki. Oke. Total catatan kaki itu yang menyatakan ada perbedaan-perbedaan itu kalau ditotalin semuanya jumlahnya 6.577 kesalahan atau perbedaan. Jadi Yonatan Purnomo di komalnya di channelnya dia mengatakan ada 6.577 kesalahan. Itu bukan atas penelitian dia sendiri ya, tolong dicatat. Dia hanya mengutip dari buku yang sudah ada. Nah, terus kalau kita buka lagi di blognya Daniel Wallace, Profesor Daniel Wallace itu juga menjelaskan bahwa di buku itu jumlah catatan kaki itu kalau ditotalin jumlahnya 6.577. Jadi jangan terkesima seolah-olah Yonatan Purnomo yang meneliti gitu. Dia cuma ngutip-ngutip doang sama kayak saya gitu. Jadi saya diemin aja. Tapi gini, Kodondi, Yonatan Purnomo mengatakan bahwasanya Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus adalah Alkitab yang belum kanon, kan begitu kan? Sehingga tidak digunakan. Maka mereka menggunakan terjemahan aku lupa terjemahan apa yang mereka gunakan ya. Byzantium, Byzantium ya, Byzantium. Byzantium bukan. Mereka menggunakan Byzantium gitu kan. Nah, pertanyaan saya. Ini benar. Pertanyaan saya, Kodeks Sinaiticus itu adalah teks Bizantin juga loh. Itu teks Bizantin, teksnya ya, bukan teks Alexandria itu. Itu teks Bizantin juga. Terus kemudian pertanyaan saya, kalau memang teks Bizantin itu yang digunakan dasar, itu abad keberapa itu, Kodondi? Sinaiticus itu ditulis kira-kira 330 sampai 360. Abad keempat. Bukan yang teks Bizantin, bukan yang maksud saya yang Bizantium yang dimaksud sama si Yonatan Purnomo itu kan dia kan mengacu pada kami menggunakan Bizantium karena sudah dikanonisasi. Itu abad berapa itu? Bizantium itu? Yang sudah dikanon apa yang belum dikanon? Yang sudah dikanon kan mereka si ini kan kanonisasi itu kan selesainya di Konsili Kartago, Afrika Utara tahun 397 Masehi. Konsili pertama di Laodicea tahun 364, konsili kedua di Roma tahun 387 atau 386 gitulah lupa ya. Yang ketiga 397 di Kartago. Itu sudah selesai. Nah, yang mereka gunakan adalah yang mereka gunakan adalah original text dari Bizantium, kan begitu kan? Nah, pertanyaan saya, Bizantium ini ngambil dari mana gitu loh? Bizantium itu kan hanya salinan-salinan lagi. Nah iya, makanya itu kalau misal Yonatan Purnomo dibantai juga gampang juga loh itu. Yang sudah menyebar, iya salinan-salinan yang sudah dibuat itu kan menyebar. Nanti daerah Alexandria menyalin lagi, daerah Bizantium menyalin lagi, sama-sama salinan semuanya. Semuanya bukan posisinya sebagai autograf. Betul. Semuanya juga salinan. Betul. Nggak ada, autograf itu udah nggak ada. Ini cuman bedanya Bizantium Roma Timur, nanti Alexandria di Mesir. Betul. Ada teks Barat, ada teks Timur, gitu doang. Iya. Sama-sama salinan dua-duanya. Iya, yang bikin heran itu kan gini, Kodondi. Mereka si Yonatan Purnomo nggak mempercayai Sinaiticus dan Vatikanus sebagai kodeks tertua dan nggak digunakan. Itu karena di situ tertulis begini di Kisah Para Apostolos 232 kalau nggak salah ya. Yesus dibangkitkan Allah, kan begitu kan? Ya. Nah itu Allah.
Iya, Teon. maksudnya dibangkitkan Theos gitu loh maksudnya. Oh. Nah, kan begitu kan? Sorry, salah ngomong tadi ya. Dibangkitkan Theos. Nah, tapi si Yonatan Purnomo tidak terima itu. Di teks Bizantium nggak gitu. Yesus bangkit sendiri gitu. Ya suruh buktiin aja tulisannya gimana. Dia hanya menunjukkan ini, Ko Dondi, pas waktu aku cek ya, dia hanya menunjukkan tulisan komputer, atau nggak apa itu namanya ya, original teks tapi tulisan komputer gitu loh, bukan bukan manuskrip, bukan papirus, bukan perkamen, bukan. Iya. Nah itu, jadi ya siapa aja bisa buat itu kan? Iya. Ya, jangan ini dulu. Saya memang sengaja, saya nggak mengomentari Yonatan Purnomo. Soalnya dia sendiri juga diserang sama orang-orang Kristen yang lain. Betul. Lanjut kok. Iya. Ya sudah kita diemin aja, kita nonton aja mereka ribut sendiri. Bahkan ada seorang pendeta katanya udah S3 segala macam bilang bahwa Yonatan Purnomo itu perlu belajar lagi atau segala macam. Ya udah, ramein aja. Izin kok, ini ada pasien satu nih kok. Nih, ini ada pasien satu nih, JK082 nih. Siapa? Kalau berkenan berdiskusi, itu di sampingnya tuh. Selamat malam, JK02, selamat malam. Nah, kebiasaan ini, mute-nya hilang ini kayaknya ini. JK082, selamat malam. Ini Otin-Otin udah pada kenal suara saya kayaknya ya. JK082. Gak berani ngomong dia. Nggak berani ngomong. Ya. Kayak semalam itu Bang Dias. Ketika aku... Tadi tapingnya bagus-bagus loh, ngeras-keras loh tadi. Nah, 308 monitor. Baru kalian tahu kan kenapa Uwa itu kenceng? Ya karena didikannya Ko Donditan dan juga dengan Bang Diansa. Nih bukunya nih. Erik Apakah itu Allah? Apakah Yesus Allah menurut Yohanes 1:1 sebuah kajian terjemahan bahasa Indonesianya itu? Iya ada. Ini saya punya bukunya ada. Saya beli ini baru. Itu PDF ya atau apa? Ya PDF. Ini sudah di PDF. Boleh kirim Bang? Coba kirim. Apa judulnya? Judulnya apa itu? Apakah Yesus Allah menurut Yohanes 1:1 sebuah kajian terperinci Erik H.H. Cheng. Tuh. Kajian Erik H.H. Chang, orang Cina dia kok. Tapi buku-bukunya itu bestseller dan di sekolah-sekolah teolog itu memakai metode dia. Jadi the new apa namanya? The new world global apa gitu. Dasar Cina ya. Tuh. Luar biasa dia ini. Dia punya buku lagi satu judulnya The Only True Man. Abis True God, True Man. The Perfect Man malah di bukunya itu. The Only Perfect Man maksudnya Yesus. Nah di sini dia bilang. Dia pakai metode. Nih, Bang Ardiansa gini. Kalau saya sih ngelihat tulisan-tulisan orang yang akademis gitu sih boleh-boleh saja. Kita pakai hanya sebagai referensi. Tapi kalau saya lebih berpegang Yohanes 1:1 itu sudah diberi komentar oleh New American Bible sebagai adopsi Hellenistik filosofi. Sudah cukup buat saya. Ini nih. Jadi ketika saya menunjukkan komen yang ada di dalam Bible mereka sendiri, itu kan jauh lebih kuat daripada kita bacain tulisan-tulisan akademisi gitu. Ya. Kalau tulisan-tulisan akademisi itu kan bisa dianggapnya sebagai kesimpulan pribadi atau penafsiran pribadi gitu. Tapi kalau udah masuk ke dalam Bible mau ngomong apa coba? Kok ini cuma separuh ya? Lengkap. Jadi dia ini kalau saya baca biografinya kok, dia punya satu beban moral di mana ada perintah amanat agung ya, yang objeknya itu tentu kepada Muslim dan Judaism. Sementara Muslim dan Judaism adalah monoteisme sejati.
Sehingga ketika masuk dengan penafsiran Tritunggal, belum ada penjelasan sudah tertolak. Maka dia mengajak untuk kembali melihat pengajaran Yesus yang sebenarnya. Apakah Yesus ini seorang politeis atau monoteis? Nah itu ternyata memang dia dapat di semua Bible itu Yesus mengajarkan monoteisme. Oke, Ustadz, kok izin, jangan ganggu, selamat malam. Malam baik. Oke. Itu lagi Bang Kalasina, selamat malam. Selamat malam. Abang Islam Kristen Bang? Aduh ini suaranya Saya Kristen. Suara. Tuh. Si Ferry ini. Iya betul. Saya Ferry. Kenapa? Si Ferry ini. Silakan kok. Ada dua pasien nih kok. Izin ya untuk Ferry dengan yang jangan ganggu. Di sini ada kodonditan ya. Siapa yang mau terlebih dahulu mau diskusi dengan beliau, jadi satu persatu, harap sopan ya. Silakan. Ya. Oke. Mau siapa dulu? Bang Ferry atau jangan ganggu? Oh, saya dulu. Oke, silakan. Bang Ferry diam dulu ya, jangan ngelocos-ngelocos ya. Siap. Demi dulu Bang Ferry. Silakan kok, silakan. Kalau saya sih nggak setuju sama kok dan Dondi tadi bilang ngomong di mana tadi katanya cukup dengan bahasa apanya? Kalau kami saya ulang ya. Ya. Perkataan Kodondi tadi. Iya. Ini kan pandangan ini dijadikan referensi buku-buku ya, pandangan. Oh, referensi. Ya. Tapi kalau di Bible ya Kodondi ya tadi gitu ya bahasanya. Iya. Ya. Saya bilang gini, ini saya ulang ya. Kalau tulisan-tulisan akademisi atau tulisan-tulisan yang perorangan itu saya hargain, tapi saya pakai hanya sebagai referensi. Saya jarang pakai untuk berargumentasi. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan komentari atau Bible komentari yang ada di dalam Bible itu sendiri. Karena yang menulis Bible komentari itu bukan satu orang, itu sudah disetujui oleh lembaga yang menerbitkan Bible itu gitu. Nah, kalau di dalam Bible ada komentari bahwa ayat ini begini, itu kan pasti jadi jauh lebih kuat daripada tulisan-tulisan profesor atau akademisi atau penafsir gitu. Itu tadi maksud saya. Oh iya. Kalau di Alkitab memang susah untuk dipahami oleh di luar orang Kristen. Masalahnya tidak semua Bible punya atau ada Bible komentarinya. Tidak semua Bible ada catatan kakinya gitu. Yang ada catatan kakinya atau yang disebut sebagai studi Bible itu memang biasanya hanya dipakai oleh pelajar-pelajar teologi gitu. Itu bukan untuk jemaat yang biasa ke gereja tiap minggu gitu. Iya, tapi pemahaman saya susah bagi di luar Kristen untuk memahami Alkitab. Enggak juga. Iya. Kita tidak berusaha menafsirkan. Kita justru membaca komentari yang ada di dalam Bible itu sendiri. Nah, ketika ada Bible yang ngaku bahwa itu berasal dari filosofi apa, ini berasal dari filosofi apa, ya sudah kita cuma pakai sebagai argumentasi doang. Bukan kita yang berpendapat gitu. Tapi kalau dalam kekristenan kami, Bang, untuk memahami Alkitab itu tidak mudah. Sebab Alkitab adalah suara Allah itu sendiri. Jadi kami meminta Allah itu sendiri untuk memberikan hikmat, menuntun kami untuk memahami Alkitab. Kami berdoa dulu untuk minta hikmat dari Allah sendiri, baru kami dapat memahaminya. Karena kami tidak memakai seperti kalian pakai hadis untuk memberikan pemahaman dalam Quran tersebut. Karena kalian ya maaf saja ditulis sendiri oleh manusia. Tetapi kami memang diilahi oleh Allah itu sendiri, suara Allah sendiri baru dijadikan kitab. Nah, bagaimana mungkin kalian mau percaya dengan Alkitab itu sementara kalian tidak percaya dengan
penyaliban adalah pengampunan dosa dari Tuhan kami sendiri. Sementara semuanya dalam firman Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dan kalian telah dikatakan oleh Tuhan telah mati dalam roh. Artinya kalian semua tidak diberikan roh Allah untuk memahami Alkitab. Kecuali orang yang percaya kepada Yesus, baru diberikan hikmat Allah untuk menuntun memahami Alkitab. Gitu. Jadi segala sesuatu yang kalian pikirkan tentang Alkitab, mohon maaf, di luar Allah itu sendiri, suara Allah itu sendiri. Itu semua adalah framing kalian saja. Bukan hikmat dari Allah itu sendiri yang memberikan kepada kalian. Itu yang saya harus tegaskan kepada orang Islam di sini dan para Kristen yang ada di sini. Gitu. Kalau Bapak sudah pernah baca studi Bible belum, Pak? Studi Bible. Nah, sudah pernah baca belum? Kami hanya memakai Alkitab, Pak. Saya tanya, Bapak sudah pernah belajar studi Bible belum? Saya hanya jemaat biasa, hanya memahami Alkitab aja. Studi Bible kami tidak paham. Berarti belum pernah ya? Ya. Berarti belum pernah baca studi Bible, berarti belum pernah. Studi Bible hanya belajar tentang Alkitab. Sudah pernah belum belajar studi Bible? Alkitab kan dipelajari. Bapak sudah pernah lihat studi Bible belum? Bible yang ada studinya, sudah pernah baca belum? Bible yang ada studinya. Misalnya contoh kayak John MacArthur, dia membuat studi Bible. Dia mengambil dari Bible misalnya New King James Version. Manusia sendiri. Setiap ayat, sama dia memberikan penjelasan. Sudah pernah baca belum Pak studi Bible seperti itu? Nggak bisa. Kami tidak memakai pikiran manusia untuk mencernakan Alkitab kami. Mohon maaf. Oke. Kalau begitu, 1 Yohanes 5 ayat karena itu Alkitab firman Tuhan bukan Pak? Tidak harus diberikan informasi oleh manusia itu sendiri. Masa orang berdosa memahami Alkitab dan kami belajar dari orang berdosa? Terus yang menulis kitab Ibrani siapa Pak? Ya. Iya, terus yang menulis kitab Ibrani siapa? Iya, memang manusia, tapi mereka itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Enggak, siapa namanya yang menulis kitab Ibrani? Kitab Ibrani. Namanya siapa? Iya. Di Perjanjian Baru ada kan kitab Ibrani kan? Iya, ada. Nah, siapa yang menulis namanya? Tunggu saya lihat dulu. Baunya buset, bau banget. Penulis Alkitab. Oke, yang di bawah tab-tab layar ya, Oh, yang study Bible yang ini ya, Earth the Redeemer itu ya? Banyak, studi Bible itu banyak Pak. Jerusalem juga punya studi Bible, ND juga bikin studi Bible, John MacArthur juga bikin studi Bible. Banyak. Bapak kalau bacanya Bible yang bukan studi Bible, Bapak akan terkungkung dengan doktrin dan teologi Kristen, itu saja. Tapi kalau Bapak baca studi Bible, Bapak nanti akan melihat Bible agak jauh. Jadi bisa melihat Bible itu sebenarnya pesannya apa. Begitu. Nggak peduli lagi mereka kalau soal begitu-begitu dah. Ini ngomong-ngomong saya sudah sampai, jadi saya harus pamit nih. Siap kok. Nanti lain kali mungkin bisa disambung. Gitu aja. Makasih ya waktunya ya. Ibrani sih kalau dilihat dari penulis-penulis adalah salah satunya adalah Rasul Paulus. Bukan, itu adalah pendapat zaman dulu. Tapi zaman sekarang semua ahli Perjanjian Baru sudah sepakat itu yang menulis bukan Paulus, karena itu bukan bahasanya Paulus. Gitu ya. Nanti dipelajarin lagi Pak. Saya ada website orang Kristen yang menjelaskan bahwa Ibrani bukan ditulis oleh Paulus. Paulus bahkan suratnya ada 13, yang menulis juga yang ternyata benar-benar ditulis sama Paulus cuma 7 Pak. Sisanya yang 6 itu Paulin. Dondi, nggak mungkin. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya mau kami lebih percaya orang daripada murid-murid Tuhan Yesus. Mohon maaf ya, kami lebih percaya Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Silakan. Iya. Yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes siapa Pak orangnya Pak? Ya.
Yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes buat 4 kitab kanon siapa namanya, Pak? Bukan yang menjelaskan penulis, tapi mereka itu adalah penulis sendiri. Bukan, yang Yaitu pertama penulis kali Matius, menulis yaitu surat Matius. bahwa yang menulis itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa? Ya, mereka sendiri yang menulis, bukan orang lain. Ada nggak, Penulis Pak, Injil ayat itu di adalah Matius? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, mereka sendiri yang menulis. Ada nggak, Pak, di Matius ayat saya bernama Matius gitu, ada nggak, Pak? Ada nggak di Matius, Markus, Lukas, Yohanes saya bernama Matius, saya bernama Markus, saya bernama Lukas gitu, ada nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Memang kan? nggak ada, tapi bukan berarti Nah, jadi saya bertanya. bukan mereka. Nah, saya bertanya juga, apakah itu menuliskan bahwa mereka tidak menulis, si Markus tidak menulis bahwa kitab Markus itu dia tidak menulis? Ada. Nah, makanya Bapak tahu. Berarti pertanyaan Bapak Anda menjebak tahu. Anda sendiri. Enggak, jadi gini, pertanyaan Anda Bapak menjebak tahu Anda nggak sendiri. Bapak gereja siapa Iya. di abad kedua enggak, saya nggak pakai Bapak. yang Kita nggak pakai mengatakan Bapak gereja bahwa siapa. kitab ini ditulis Kita oleh melihat Markus. saja Injil tersebut, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Adakah dalam kitab Matius menuliskan bahwa saya Matius tidak menulis Matius ini? Benar, ada? Ya nggak ada juga. Nah justru karena nggak ada. juga. Oh, kalau nggak Makanya ada juga, siapa jangan yang Anda memberi framing. nama Matius siapa? Makanya Dondi, Anda jangan framing juga bahwa penulis Matius itu bukan Matius yang menulisnya. Oke? Pakai otak. Bapak dulu pernah yang dengar jelas. Santo Papias? Bapak pernah dengar Santo Papias nggak? Santo Papias. Saya nggak mau mendengar orang-orang karena orang-orang itu banyak. Nah kalau Bapak nggak tahu lah bagaimana saya berdiskusi sama Bapak. Bapak pernah Iya, dengar Santo tapi Irenaeus? Enggak, saya mau mendengarkan Pernah itu dengar dulu Santo bahwa Irenaeus? Matius itu. Saya mendengarkan dulu. Enggak, Bapak pernah Kita dengar bahas Santo dulu Irenaeus tentang nggak? Matius bahwa bukan ditulis oleh Markus atau Matius. Enggak, Bapak pernah Katakan dengar dulu Santo mana Irenaeus ayatnya. nggak? Ada nggak ayatnya yang menuliskan bahwa Matius itu Bapak pernah dengar bukan Santo ditulis oleh Irenaus Matius? nggak? Saya nggak mau dengar dengan yang lain. Kita bahas tentang Alkitab saja, bukan dengan mereka. Bapak tahu Ngapain Santo bahas tentang Irenaeus nggak, Pak? dengan mereka? Hah? Bapak tahu Santo Irenaeus nggak? Oh, yang ini. Tunggu. Yang apa? Apa bukunya Irenaeus itu apa Pak judulnya Pak? Ditulis tahun berapa Pak? Yang Ya, itu, Dewan bilang aja. Sidang Dewan Sanhedrin di yang mana ya? Tahun berapa? Kok sidang Hedrin? Saya nanya Santo Irenaeus. Oh iya, saya juga tanya tentang judulnya ini. apa? Kalian Tahun berapa? Ada apa yang ada padamu tidak ada padaku. Ada yang ada padaku tidak ada padamu. Saya tanya juga. Sidang Dewan Sanhedrin diannya tahun berapa? Sidang Hedrin, Sanhedrin. Iya, tahun berapa? Saya nggak tahu tahun berapa. Untuk apa nanya Oh itu? ya sudah sama. Kamu tidak tahu dengan itu. Ya, Saya juga tidak sekarang tahu saya dengan nanya Bapak, bapak-bapak Santo tersebut. Irenaeus, Bapak tahu nggak menulis buku apa tahun berapa? Nah, sekarang saya tanya, Quranmu ditulis kapan? Nah, saya tanya dulu, kamu jawab dulu. Saya Nanti tanya kamu dulu, tanya, Quran saya jawab dulu juga. gitu. Ya sudah, Kalau Anda kamu nggak bertanya, tahu, tidak kamu tahu, jawab dulu saya nggak juga tahu. bertanya. Nanti saya jawab. Iya, saya kalau kan kamu sudah tanya tadi, jawab. saya tahu. Ya sudah, sekarang Santo Irenaeus menulis buku apa di tahun berapa? Enggak perlu, Tahu nggak? saya enggak perlu butuh mereka. Nah, berarti kan Nggak situ perlu nggak tahu. Saya hanya butuh. Berarti situ nggak Tuhan tahu Yesus saja kalau yang saya nama percaya. Matius, Markus, Iya, Lukas, saya nggak- Yohanes baru enggak. ada di tahun 180 Masehi yang nulis Santo Irenaeus. Sebelum dikasih nama sama Santo Irenaeus, kitab Matius bernama Matius nggak? Ya, kitab Matius memang Matius karena penulisnya adalah Matius. Itulah menjelaskan kisahnya. Iya. Dia kisahnya antara dia dengan Tuhan yang Ketika menerima Matius ditemukan, kemudian di ilhamnya. kanon ada namanya nggak Mata gitu. Ada nggak nama Mata tulisannya? Oh, enggak. Yang menulis Matius itu adalah Nggak Matius itu ada. sendiri. Nah, maka Itulah itu bukan itu. nama Ya, itu Matius, karena Markus, kalian Lukas, Islam, Yohanes mana mungkin itu kau baru tahu juga. ditulis oleh Santo Irenaeus. Tahun berapa Pak? Tahun 180 Masehi. Di dalam bukunya Ya, itu pendapat Against Anda. Heresies. Nah, kalau Itu Bapak nggak pendapat tahu, Anda, Bapak berbeda belajar dengan dulu. pendapat kami. Ya. Oh enggak, kamu juga nggak tahu. Ya, kalau kamu nggak Yang tahu lain. ya belajar dulu daripada ditanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak tahu. Cuman taunya yang nulis Matius itu adalah orang bernama Matius. Ya kalau begitu susah Pak ngomongnya. Mendingan belajar dulu ya. Saya pamit dulu ya teman-teman ya, saya udah sampai nih. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Siap kok. Terima kasih banyak Nah, kok. Assalamualaikum Terima kasih banyak kok. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Noni kalau Teman-teman mau nanti dilanjutkan Noni. lanjut lagi ya. Kalau nanti lagi OTW. Siap. Siap Abang Erik, siap. Saya turun
Saya mau diskusi dengan Kodoni, tapi Kodoni ada urusan. Ya, saya mau turun. Sama saya mau tanya dulu. Penulis kitab Bobo tahu nggak? Sama Uniripo itu bisa juga. Ya. Sama Penulis kitab Bobo tahu nggak? Penulis kitab Bobo. Nah, pinter juga ternyata Kodondi. Lainnya juga nggak paham. Mau ditanya tapi nggak paham. Ya, gitu, sudah. gitu. Coba sini dengan saya aja deh. Kalau memang kau bilang tidak pintar sini, kau sudah pintar emang. Siapa ini? Siapa ini? Ini siapa? Kabur. Hah? Ini Kau siapa? sudah pintar emang. Hah? Kabur dia kabur. Kau tak blender di sini baru tahu rasa kau. Coba naikkan dia lagi. Katanya pintar. Ayo kita tanya-tanya aja. Yuk. Oh, belum tahu kau ya? Cuma tahu imani aja apa kata pendeta mau ngomong kayak begitu. Ayo naik lagi naik. Siapa tadi namanya itu? Jangan usik agama. Ya, jangan usik. Coba naik. Naik nggak nih? Kalau nggak naik saya turun nih. Sudah kabur dia. Gak ada lagi di bawah. Ferry, kuramo Ferry. Tapi saya boleh buktikan Muhammad mengutip surat Paulus, boleh? Coba, ada datanya nggak? Baca di Al-Bukhari nomor 3072 dan Air Muslim nomor 2804. Coba kau baca lah. Bisa dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Itu dia mau framing itu. Itu dikutip dari apa? Dari surat Paulus dalam. Anda harus bisa membuktikan. Saya kan sudah ajukan pertanyaan ke Anda. Ketika Anda membuat satu klaim, Anda harus bisa membuktikan kapan, di mana, bagaimana mereka mengutip. Itu bebanmu. Iya. Redaksinya sama, bro. Ya sudah, berarti beban kau untuk membuktikan bahwa kapan ditulis, siapa yang menulis, bagaimana penulisannya. Itu beban ada di Anda. Karena Anda menuduh. Oke, sekarang saya mau tanya. Baik. Yang itu menceritakan ada di dalam Al-Qur'an perkataan tentang itu. Nah, Anda membuat premis bahwa Nabi Muhammad mengutip perkataan Paulus. Anda harus membuktikan. Ayo buktikan. Redaksinya bunyinya sama redaksi. Udah kan, karena ada kesamaan redaksi, makanya Anda menuduh. Baik. Kalau menuduh berarti bisa membuktikan. Nah, mana pembuktiannya? Ayo, mana pembuktiannya? Duluan mana, surat Paulus atau Bukhari? Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya bukan itu. Saya tanya. Anda kan menuduh nih. Anda nuduh, iya toh, bahwa Nabi Muhammad SAW mencontek, menjiplak perkataan Paulus. Itu perkataan Anda. Baik. Sekarang mana buktinya? Coba baca redaksinya. Sama. Kemudian yang duluan siapa? Bukhari atau surat Paulus? Kalau begitu, ketuhananmu tentang Yesus mencontek dari ajaran paganisme, dari mitologi kuno, tentang dewa-dewa. Karena mereka jauh lebih dulu, ribuan tahun. Ayo. Yesus saya real terdapat mulai. Alkitab dan Al-Quran. Gimana sih? Ustaz Abu Yesus itu terdapat di dalam dua kitab. Anda membawa narasi yang sama, yang saya pun mirroring ke Anda dengan hal yang sama pula. Tapi beda. Mana yang kamu mau sandingkan dengan Yesus? Ada satu orang Manado ini memang keras kepala. Mana kamu mau sandingkan dengan Yesusku? Nggak ada, bro. Muhammad saja nggak bisa disandingkan dengan Yesusku. Ferry, jangan kejang-kejang dulu, Ferry. Saya tidak kejang-kejang. Saya biasa hadapi kalian, bro. Kalau tidak kejang-kejang jangan ngoceh. Ya. Kenapa mesti kejang-kejang? Panggil Pak Dondi. Kak Dondi, coba buktikan kalau Muhammad bukan tidak mengutip. Itu baru satu bukti. Ngapain kau ngadapin Pak Dondi? Ngadapin kami aja kok nggak layak. Ngadapin kami aja kok nggak layak. Kalian selalu kick saya. Kenapa kalian takut sama jalan yang lurus? Iya, jijik. Sebenarnya bukan takut. Bukan takut. Nggak takut sama kau. Bagaimana orang menjawab? Sabar bang, kita meminta bukti atas tuduhanmu. Itu loh. Ini buktinya. Kalau kau menunjukkan lagi dari hadis tadi, justru itu adalah hal yang menjadikan kamu membuat sebuah tuduhan. Aduh, ini orang ini mesti disalib kayaknya baru bisa paham ya.
Kenapa kamu mau terguncang? Ludah Kudus. Bukan terguncang kamu gini loh. Karena kamu lihat ya, kamu lihat ada kehilangan sesuatu barang, lalu kamu mengatakan ini ada yang mencuri. Baik, kamu harus bisa membuktikan bahwa yang hilang tuh ini tadinya ada di sini. Karena sudah tidak ada, maka itu membuktikan. Lah kalau kau bawa narasi dari Bukhari, lalu kau bilang itu bukti, lalu dasar apa kau membuat tuduhan? Tanya redaksinya sama, kemudian duluan mana? Oke, berarti Anda menuduh nih bahwa Nabi Muhammad menjiplak perkataan Paulus, betul? Betul. Oke, mana bukti? Keapaan, di mana, bagaimana? Ini faktanya, hadis Bukhari. Apalah kata kau ini? Ini faktanya Bukhari. Orang ini orang Indonesia apa orang dari Mars ini? Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang diam. Kalau diksi-diksi kayak gitu tuh banyak. Pada faktanya memang surga itu belum bisa dilihat. Itu tuh bukan hal yang aneh. Nah, kemudian kau tuh nggak diksi-diksi agak. Aduh, diam dulu lah kau. Diam lah kau. Kenapa sih? Kok cewek kau? Aku aja cewek geli lihat kau loh. Aku cewek aja nggak mau lagi sama kau. Kayak cewek kau serius? Kalah orang sama kau ngomong. Kalau nggak mau diskusi kau turun. Kami nggak ada paksaan diskusi di sini loh. Nah, banyak diksi-diksi. Contoh, Tuhan itu satu. Jadi kau pikir setiap yang mengatakan Tuhan itu satu nyontek semua berarti gitu? Palak mama kau, Peyang. Itu konteksnya beda, Arifah. Diam dulu kau. Diam dulu kau. Diam ya. Dari mana kau tahu kalau perkataan Paulus itu original dari perkataan dia sendiri karena dia banyak mengutip? Jangan-jangan dia mencontek dari berbagai macam aliran. Nah, dari mana kau tahu? Kau tengok. Bagaimana kalau kita bisa buktikan Paulus itu kan contek? Contoh, mengutip perkataan Epimenides. Diam dulu, apa sih mencontek dongeng misalnya? Nah, itu baru Paulus. Artinya Paulus kau tuh pencontek. Nah, kalau kau tanya aliran mana, ajaran mana dicontek? Ah, kau tanyalah dulu ajaran Kristen itu dari mana asal-muasalnya? Hah? Nih, kau tengok nih, banyak sekali Paulus itu mencontek. Nabi Muhammad contek mana? Kalau aku bisa buktikan Paulus pernah mencontek. Orang kalau pernah mencontek sekali, maka probabilitas pencontekan lainnya bisa dibuktikan karena dia pernah nyontek. Nah, ini contohnya. Kayak Paulus mencontek perkataan Epimenides misalnya kan. Kita kalau diskusi itu pakai data. Kalau kau tunjukkan datanya sama. Apa itu kayak gitu? Kau tunjukkan indikator bahwa Nabi Muhammad itu memang pernah menyontek, pernah baca dia. Kalau siapa namanya Tuhan kau Paulus? Nah, Tuhan kau Paulus baru pernah mencontek. Contoh nih, aku tunjukkan. Diskusi kalau cuma modal congor nggak usah lah. Aku aja perempuan geli sama kau, tau nggak? Nih, kau tengok nih. Kau perhatikan ini nih, kayak gini nih. Ini mencontek, yang mencontek tuh kayak gini. Tuh, nih kan? Ini baru mencontek namanya. Nih. Seperti yang juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Artinya mengkutip perkataan orang. Nah, ini kerjaan Tuhan kau Paulus. Nih kutipan ya. Ini baru nih kutipan. Nah, orang ini terbiasa mengutip-ngutip. Nah, baru dia suka baca buku berarti kutip-kutip. Nabiku mana bukti kalau dia pernah baca buku? Buku mana? Hah? Ada nggak sahabat-sahabatnya pernah mengatakan Nabi Muhammad pernah baca buku? Kayak gitu. Kalau ajarannya sama nggak bisa dikatakan nyontek. Kenapa? Yang namanya ajaran samawi pasti diajarkan sama satu Tuhan yang sama. Kalau Paulus mengatakan sesuatu yang benar, ya bisa jadi memang itu ajaran orang Yahudi. Apa kau? Dia kan orang Yahudi katanya. Tuh, kayak gitu kalau kau bisa diskusi. Gitu ya. Boleh saya tanggapi? Nah, sekarang kau buktikan Nabi Muhammad pernah membaca buku dan menyontek, coba. Ya. Redaksinya sama. Dua hadis sama ya. Dua hadis sama. Sama dengan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Udah Uni, nggak usah capek-capek kita. Udah, capek kita. Sampai ular tuh dia akan mengulang yang sama. Buktinya dari hadis redaksi itu. Kita pikir ada yang baru yang dia bawa dia. Namanya ada. Abu, tadi saya berdebuat dalam hati loh, pasti kena ludah kudus nanti. Ya, dari mana Muhammad tahu namanya Adam? Ini satu lagi nih. Nabi Muhammad diberitahukan oleh Tuhan. Nah, sekarang kutanya samamu. Coba kau tunjukkan satu orang saksi yang melihat Paulus kau bertemu Yesus. Coba siapa namanya? Dari mana tahu Muhammad? Nah, kan? Kayak gini lah gini nih Sir Dondi nih. Pak Dondi mau debat sama oten-oten di TikTok kayak gini nih.
Gua aja udah males share. Dari mana tahu Muhammad ini? Udah. Dari sini. Ya, lanjut Sadabu. Dari situ. Nah. Hebat kali ya, langsung tepat loh. Pastinya langsung lengket di kepalanya. Kena di lubang hidung gitu. Mulut di mulut, langsung mulut. Ini musuh bubuzernya Mikana lagi makan kemarin, lagi makan bakpao itu langsung pas Ustadz Abu ludahin Oten kena di bakpaonya Mikana. Ini teman-teman, kenapa harus diludahin coba? Kenapa? Kita nggak mau lagi keras-kerasan urat leher gitu kan? Iya, aku aja udah males kayak gitu-gitu. Iya, nggak ada ilmu sama sekali. Yang dihadapi yang itu aja, males. Jadi gini, izin Gurunda. Sebenarnya kalau yang saya lihat ya, dia aja itu si Ferry itu salah. Dia bilang Nabi Muhammad yang menciplak, sementara hadis Bukhari itu siapa yang nulis? Kan lucu. Nah, di sini yang benar kata Kodonditan, mereka itu harus belajar dulu study Bible. Studi Bible itu maksudnya apa? Itu yang kita harus belajar, harus cari tahu tentang kaitan ayat dengan kitab yang lain. Harus tahu di situ. Coba lihat nih Uni, saya bilang di dalam Al-Quran Nabi dikatakan tidak pernah menulis kitab sebelumnya, tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Apa dia balas saya? Tapi dia kan bisa mendengar. Coba bayangkan. Ya, pertanyaannya kembali, siapa yang menceritakan ke Rasulullah? Harus bisa kau buktikan karena kau yang menuduh. Tapi tetap dia nggak bisa buktikan. Akhirnya kena ludah gitu kan? Nah itu bagus, kena ludah itu. Semangat, ayo naik lagi untuk diludahin. Ayo. Halo. Kata, Selamat malam. Ya. Selamat malam. Salam Mana? kenal. Ya, salam kenal. Salam kenal. Saya mau nanya sama Kak Abu, Rifa. apa yang ada apa dengan Waraka Binova? Diam ya. Saya peringatkan baik-baik, kita mau diskusi yang santai ya, yang akademis, yang ada isinya ya. Kalau tidak ada, mohon maaf ya. Saya harus ludah karena dapat pahala kata orang Yahudi. Khadijah itu siapa, Bro? Meludah Kristen dapat pahala. Iya. Diskusinya yang baik-baik ya sama teman-teman di sini. Saya salut dengan Kodondi. Oke, Kodondi ada? Kodondi boleh saya bertanya lagi OTW. Kau lewatin di sini nanti aja dulu. Lagi ya. Kodondi nanti boleh lagi. saya bertanya? Kodondi nggak ada. Kodondi lagi nggak ada nanti. Oke. Tadi kau sudah kena ludah kudus. Nah sekarang rasakan tendangan dari surga. Teman-teman, saya juga pamit dulu ya. Ya nanti baik, disambung lagi. Ya. Insyaallah ya. Ya barakallahu fiik. Barakallahu. Ya Uni Rifa juga. Mana Uni Rifa masih ada? Assalamualaikum ya Bang Ari. Ya, waalaikumsalam. Kabarnya sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Insyaallah. Ya. Ya udah nih itu warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Jangan lupa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa THR-nya gitu, bilang Sardondi THR. Beres. Siap. Nanti sampein. Bang Erik, jangan lupa anak didik mualafnya Kodondi ini, jangan lupa. Saya ke sana nanti. Abang, wah blender. Doni. Doni, iya. Beres. Nanti tinggal chat aja lah. Ya udah ya, pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya info dikit Uni, teman-teman Kristen, silahkan kalian naik. Ya. Kalian berbicara ya. Ya ampun. Kalian jangan menyembah Yesus, serius. Kalian lihat ya, orang-orang yang menyembah Yesus kerasukan semua. Kerasukan iblis, serius. Ya Allah. Jadi kita nggak mau capek-capek ya. Kasihan ilmunya Uni ini mahal ya. Hanya orang-orang yang betul-betul butuh. Tapi kalau yang nggak butuh jangan ya. Yang oten yang mau naik mendingan mikir baik-baik karena di sini ada dua pewahyuan yang akan terjadi di sini. Ludah kudus dan tendangan dari surga. Ya. Iya, kasihan. Kirain Uni itu bicara nggak pakai tenaga.